Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pemirsa yang ada di rumah dan seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Maulida Sekar Sinta Dewi dalam program acara Orasi, obrolan mahasiswa ilmu komunikasi. Tema yang akan kita angkat siang pada hari ini yaitu bertema krisis jurnalisme. Namun sebelum membahas lebih dalam lagi terkait jurnalisme, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah. Pemirsa tahu tidak bahwasannya jurnalis dan wartawan yaitu orang yang memegang kontrol sosial. Mengapa demikian? Ini dikarenakan jurnalis yang menulis berita yang dapat mempengaruhi orang yang membacanya, baik dari segi pikiran hingga perilaku. Dahsyat sekali memang dampaknya. Lalu bagaimana jika jurnalis sendiri menulis berita yang tidak tepat, tidak aktual, cenderung mengada-ngada atau bahkan memprovokasi? Apa yang akan terjadi? Ya benar, masyarakat akan ricuh akan adanya perbedaan pendapat. Tapi tenang saja pemirsa, saya akan membahas lebih dalam lagi tentang ini, krisis jurnalisme bersama rekan kami. Kita sudah kedatangan tamu spesial yaitu rekan mahasiswa, ini dia Kak Nurom Mufid. Halo Kak Nurom. Silakan. Silakan. Boleh lepas masker? Iya, silakan. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat, dan bahagia tentunya ketemu. Ya, pemirsa, sebelum saya langsung masuk ke materi kita, saya terlebih dahulu mengenalkan Mas Nurom ini siapa ya. Mas Nurom Mufid ini merupakan seorang mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2020 Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Betul Mas Nurom? Betul sekali Mas Nurom. Ya, seperti yang sudah saya singgung di awal tadi Mas Nurom, terkait jurnalis merupakan orang pemegang kontrol sosial. Menurut Mas Nurom sendiri, bagaimana Mas terkait hal tersebut? Ya, jadi kalau menurut saya sendiri memang dari jurnalis ataupun wartawan dan baik media juga ya, lingkupnya yang lebih besar itu memegang kontrol sosial karena sebenarnya tugas mereka, tugas teman-teman jurnalis adalah membuat berita di mana itu juga ada observasi, pengumpulan data dan segala macam dan akhirnya itu dikonsumsi oleh masyarakat, dibaca oleh masyarakat. Dan saya selalu percaya bahwa teori input itu output, apa yang kita serap itu yang juga apa yang terlihat di kita begitu. Jadi kalau misalnya kita menyerap berita-berita yang mohon maaf kurang baik, kurang benar dan apalagi hoax, kita juga akan percaya dengan hal itu dan juga akan melakukan suatu itu yang ada di dalam isi berita itu dan itu juga berlaku sebaliknya sih. Kalau misalnya beritanya baik juga nanti masyarakat juga akan berlaku sesuai baik begitu. Makanya itu disebut sebagai kontrol sosial. Nah itu menurut pandangan saya sih Mbak Sinta. Iya. Kalau begitu dengan banyaknya sumber informasi seperti sekarang ini, apakah selama pengalaman Mas Nurom dalam membaca berita sering menemui berita-berita yang hoax atau berita palsu? Iya sih, kalau misalnya kita lihat di era sekarang ini di mana citizen journalism itu memegang juga peranan yang besar begitu. Jadi mereka nulis apa, walaupun observasi mengenai fenomena ataupun faktanya ini kurang jelas, tapi masyarakat juga bisa akan percaya dengan hal itu, bias information itu akan terjadi begitu. Dan kalau misalnya saya pernah menemukan tuh seperti kayak yang kemarin ini ada virus baru kan katanya ada Omicron ya, yang katanya ada sejak Juli, tapi itu sudah diverifikasi oleh Kominfo dan itu hoax begitu. Dan juga selain berita-berita hoax itu ada yang berita yang juga bisa menggiring masyarakat, propaganda misalnya, atau mungkin yang kemarin kita temui juga ada kasus panic buying seperti itu kan juga media kan juga atau berita kan memegang peranan yang penting sentral, padahal aslinya pun antara itu kan produk susu kan ya, jadi itu sebenarnya tidak berefek gitu, hanya susu untuk meningkatkan imunitas tubuh, begitu sih Mbak Sinta. Ini seperti itu. Lalu seberapa besar dampaknya berita hoax yang dirasakan oleh Mas Nurom sendiri selama menjadi mahasiswa? Iya, kayak contoh tadi yang panic buying otomatis dampak buruknya tentu masyarakat pada rebutan ya. Jadi kayak misalnya di toko-toko itu malah bukannya protokol kesehatan karena mereka pengen dapat susu akhirnya berkerumun di sana dan justru penyebaran virus tercepat itu ketika seperti itu. Lalu terus misalnya nih kita dapat di grup WA keluarga, misalnya ada rekan-rekan mahasiswa yang seperti itu di grup keluarganya mengenai virus corona telah tidak ada atau segala macam lah. Dan kadang orang tua itu mudah terpercaya dengan itu karena mungkin literasi medianya kurang ya.
dan akhirnya itu mereka sebarkan ke tetangga, Dan anak-anak. Sumber beritanya Kurang juga jelas kurang seperti itu, benar jelas. sekali. Iya, betul. Jadi seperti itu yang akhirnya menimbulkan suatu seperti kayak pemaksaan ya, kalau orang tua itu seperti itu ya. Iya, pemaksaan, Jadi kamu harus iya. ngapain gak usah pakai masker dan segala macam, corona tuh udah nggak ada misalnya seperti itu. Iya, karena semua berita masuk dan tidak Benar, diserap jadi oleh mereka. tidak terlalu peka dengan isu-isu yang disampaikan oleh media yang benar-benar kredibel seperti itu. Jadi semuanya dimasukin seperti itu. Dan seperti itu sih Mbak Sinta. Jadi tapi sebenarnya kita nggak boleh apatis terhadap berita yang juga dibuat oleh teman-teman jurnalis ataupun media-media, karena kadang berita yang dibuat adalah untuk kita baca dan agar kita peka mengenai isu-isu yang ada baik di masyarakat maupun di pemerintahan. Jadi apalagi mahasiswa kan, mahasiswa ibaratnya penghubung antara masyarakat dengan pemerintah seperti itu. Jadi kita harus berita itu baik seperti itu. Jadi kita harus rajin-rajin baca berita seperti itu sih Mbak Sinta. Dan mengubah sudut pandang bahwasanya berita tidak Benar-benar tergantung literasi berita kita. Jadi kalau misal kita sembarangan, ya itu ya salah kita begitu. Kan ada beberapa media yang sudah sudah kredibel seperti itu. Iya. Lalu menurut Mas Nurom sendiri, sekarang ini kan kita sedang mengalami krisis jurnalisme, di mana semuanya bisa dijadikan berita. Termasuk Mas Nurom sendiri sering melihat Saya rasa rekan-rekan mahasiswa juga jarang sih sekarang sih. Cuman ya tetap sih. Iya, sekarang kewajaran karena berita di dalam TV itu justru hal yang biasa, luar biasa. Gimana? Kalau menurut pandangan sendiri ini tetap ya yang namanya TV itu ada segi entertainnya. Jadi nggak melulu berita seperti itu, ada entertain. Cuman kadang-kadang ketika kita pengen nonton berita nih, itu ya kita otaknya itu pengen punya serapan-serapan baru informasi. Bukan mohon maaf ya, bukan kayak kita pengen tahu bagaimana isi tas artis begitu. Walaupun itu sebenarnya bagi sebagian orang juga penting, idolanya begitu kan. Membutuhkan hiburan. Cuman kebanyakan orang yang pengen nonton berita itu ya apa kek seperti itu loh Mbak Cinta. Jadi informasi penting iya, harus diserap. jadi yang penting itu ada value-nya. Meskipun kehidupan artis, tapi harus ada value-nya. Bukan ini nih ada viral artis ini, tapi digodok, digoreng-goreng terus gitu. Sampai tetangganya pun diwawancara gitu. Sampai mimpinya pun dibikin besar-besar gitu. Judulnya dibikin besar. Itu menurut saya ya kurang lah gitu. Kualitasnya gitu sih Mbak Sinta. Ya, kita jeda terlebih dahulu. Oke. Kita jeda terlebih dahulu ya Mas Nurom diskusi kita, karena semakin seru saja nih diskusi kita pada siang hari ini. Oke, kita akan selanjutnya membahas tentang krisis jurnalisme di segmen selanjutnya. Tentunya pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini tetap di Orasi, obrolan mahasiswa ilmu komunikasi. Kerjaan datang bertubi-tubi, lagi dan lagi. Saatnya Kopiko Lucky Day. Kopi khas Thailand, kopinya enak dan nendang. Siap hajar kerjaan sampai kelar. Kopiko Lucky Day, enak dan nendang. Setelah beberapa bulan di rumah aja, kita kembali beraktivitas lagi. Kembali bekerja lagi. Kembali nongkrong bareng teman-teman lagi. Di new normal ini, jaga jarak. Jaga kebersihan. Jaga kondisi. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Dari Nestle. Pengen makan mie ayam favoritku deh ya. Tutup. Baru nih, mie sedap goreng rasa mie ayam istimewa. Mie-nya lebih tebal dan kenyal. Gurihnya kecap istimewa dan kriuk bawang goreng renyah. Nih, makin sedap selurnya. Mie sedap goreng rasa mie ayam istimewa. Lebih enak dari mie ayam favoritmu. Dari Wings Food. Wah, lebih enak ya? Baik pemirsa, Anda sudah kembali lagi bersama kami di Orasi, obrolan mahasiswa ilmu komunikasi. Untuk membahas diskusi kita sudah kedatangan tamu spesial lagi untuk menemani diskusi kita berdua nih Mas Nurom. Langsung saja kita sambut, ini dia Kak Davi Yusuf. Halo Mas. Silakan. Boleh cepet masker ya? Iya, silakan duduk Mas.
Halo, gimana kabarnya Mas? Oke, selalu baik. Selalu baik, alhamdulillah. Seperti pemirsa di rumah harus selalu baik ya. Mas Davi ini seorang perwakilan dari Aliansi Jurnalis Independen Kota Semarang ya Mas ya. Bisa dijelasin nggak Mas, apa itu AJI gitu Mas? Awam sekali kan AJI di antara kita, silakan Mas. Oke, AJI itu merupakan salah satu organisasi jurnalis di Indonesia yang satu-satunya organisasi terafiliasi dengan jurnalis internasional gitu ya. Dan sudah ada banyak cabang di beberapa daerah, hampir di semua provinsi. Dan AJI juga merupakan atau bisa dibilang anak kandung reformasi. Teman-teman aktivis menyebut karena memang lahirnya itu karena ada reformasi pada waktu itu. Itu cerita singkatnya. Kalau untuk menjadi anggota AJI sendiri, bagaimana Mas? Bisa dijelaskan? Oke, untuk menjadi anggota AJI itu sebenarnya tidak harus seorang jurnalis malahan. Di anggota AJI itu ada akademisi, tentunya akademisi yang berkaitan dengan ilmu komunikasi dan jurnalistik. Ada beberapa anggota, misal dari Undip juga itu profesor dari komunikasi, dan juga teman-teman yang berkaitan dengan dunia jurnalistik termasuk editor, fotografer, dan lain-lain. Untuk apa? Untuk mengadvokasi ketika ada masalah dalam perusahaannya, ketika dipecat secara sewenang-wenang atau hal-hal yang lain gitu. Di sisi lain memang didominasi oleh orang atau teman-teman jurnalistik. Seperti itu. Kalau untuk mahasiswa biasa seperti ini bisa nggak sih Mas sebenarnya Mas? Oke, untuk mahasiswa kebanyakan sampai sekarang itu kemarin ketika kita deklarasi, ketika kita pemilihan ketua yang baru, ada kebijakan bahwa teman-teman mahasiswa terutama yang berkecimpung di Persma itu dibolehkan untuk masuk AJI. Karena apa? Karena selama ini itu teman-teman di kampus kan banyak yang kritis ya. Iya, kritis. Banyak aktivis dan termasuk Persma gitu kan. Tapi banyak mahasiswa yang tidak diadvokasi. Bahkan kampus pun tidak melindungi gitu kan. Itulah akhirnya AJI memutuskan oke, kalau gitu biarlah mahasiswa yang kita advokasi. Dengan cara apa? Dengan cara mereka masuk jadi anggota AJI. Adapun syaratnya memang lebih besar gitu kan. Terutama di bidang karyanya harus 10 lebih dalam 1 tahun gitu. Dan ada pemantauannya juga. Tergabung dalam AJI ini orang-orang hebat ya Mas ya sebenarnya. Ya sebenarnya biasa-biasa aja gitu. 10 prestasi itu Mas Davi ini merendah Mas Ina. Iya, meroket ya Mas sepertinya. Langsung saja kita bahas krisis jurnalisme. Seperti yang sudah saya sampaikan di segmen sebelumnya, bahwasannya jurnalis itu pemegang kontrol sosial, Mas. Lalu menurut Mas Davi sendiri, seberapa besar sih dampak tulisan jurnalis kepada masyarakat? Oke, kalau teman-teman bilang itu kalau di langit ada Lauhul Mahfuz, kalau di bumi itu ada media massa. Gitu. Jadi memang sangat besar apa yang dilakukan seorang jurnalis kepada masyarakat gitu kan, terutama ketika memproduksi sebuah berita, terutama ketika memproduksi sebuah narasi-narasi berita baik tulis, visual maupun produk-produk yang lain. Pasti dampaknya sangat besar gitu kan. Apalagi media itu merupakan masuk dalam pilar demokrasi juga. Itulah mengapa peran media pada masyarakat atau negara demokrasi sangat penting dan dampaknya juga sangat besar. Gitu. Iya betul. Kalau jurnalis sendiri kan memiliki tanggung jawab nih Mas ya. Selaku penulis berita, jika ada perubahan perilaku di masyarakat akibat tulisan jurnalis tersebut, gitu. Gimana tanggapan Mas terkait hal tersebut? Ya, kalau di AJI itu sebenarnya ada banyak aturannya. Banyak yang mengatakan AJI itu organisasi jurnalis paling ketat, gitu kan. Selain ada etika, ada juga aturan-aturan yang bentuknya privasi, gitu kan. Namanya kode perilaku. Dan di mana ketika ada yang melanggar gitu kan, secara tidak langsung anggota AJI langsung dipecat gitu kan, langsung dicoret gitu, tidak menjadi anggota, karena kita paham dampaknya dari tulisan kita, karya kita itu sangat besar gitu kan. Dan untuk itulah kita 1 minggu 1 kali sering banget kita diskusi dengan JSO, dengan masyarakat yang terdampak atau masyarakat marginal ya kalau kita bilang itu, kita
menggali apa yang diinginkan orang masyarakat gitu kan, sehingga kita tidak salah ketika menulis atau memproduksi suatu berita kayak gitu. Betul sekali. Lalu seberapa sering nih Bapak sebagai seorang jurnalis menemui rekan Bapak yang istilahnya nakal gitu ya Pak ya, yang terkadang judulnya dan isinya tuh berbeda Pak, itu seberapa Oke, sering? itu clickbait berarti ya, antara judul dengan isi itu berbeda gitu. Sangat banyak sekali gitu kan, sangat banyak sekali di Indonesia itu masih banyak jurnalis-jurnalis yang tidak jelas. Kalau kita katakan itu adalah jurnalis bodrek ya, itu tidak jelas asal usulnya. Padahal jurnalis itu merupakan profesi seperti kedokteran gitu kan. Ya, jadi dokter kan punya kode etik ya. Iya. Hakim juga punya kode etik gitu. Jurnalis itu juga punya kode etik gitu kan. Tapi banyak sekali yang melanggar gitu kan. Ketika melanggar artinya apa? Kalau di dunia kedokteran itu namanya apa? Malpraktek. Malpraktek gitu kan. Kalau jurnalis yang melanggar aturan-aturan jurnalistik bisa dibilang malpraktek. Kalau di dunia jurnalistik tadi itu bodrek gitu kan, sangat banyak sekali. Oh, singkatan itu Mas bodrek? Iya, bodrek itu ya sebutan Sebutan istilah gitu kan, jurnalis enggak jelas. Makanya Dewan Pers menerbitkan sertifikasi jurnalis. Gitu. Tapi banyak yang melanggar sejauh ini itu dikarenakan peraturan yang tidak ketat atau seperti apa Mas? Pertama itu terus ketidakseriusan pemerintah untuk mendidik terus menghukum. Karena secara tidak langsung juga ada banyak kok yang dia ngakunya jurnalis tapi sebenarnya buzzer gitu kan. Kan kayak gitu. Iya, benar. Jadi sekarang itu apalagi kita di zaman disrupsi media ya. Kita sedang pada masa yang meraba-raba mana jurnalis mana buzzer, kita harus cermat gitu kan. Produksinya soalnya beda, outputnya beda kayak gitu. Berarti hal tersebut melanggar kode etik jurnalistik itu menjadi hal yang wajar seperti itu Mas. Kalau di Aji sendiri sangat menentang itu. Kalau tadi disampaikan soal artis itu, Aji secara langsung mengucapkan bahwa itu merupakan bukan produksi berita karena nggak punya news value kepada masyarakat. Apa dampaknya kepada masyarakat? Kita media diciptakan itu untuk menyambung lidah rakyat gitu kan. Terus apa yang kita buat? Apakah kita mewakili masyarakat? Apakah kita mengampau kepentingan rakyat? Tentu tidak gitu kan. Kita cuma mensponsori artis gitu kan kalau cuma kayak gitu. Lalu apakah tempat di mana jurnalis bekerja itu dapat mempengaruhi tulisannya? Tentunya sangat. Karena industri media itu beda-beda, ada yang serius, ada yang enggak gitu kan. Ada yang dilatih secara bertahap dan ada juga yang tidak. Ada media yang berafiliasi terhadap kanan kiri gitu kan. Juga banyak, dan itu sangat mempengaruhi di meja redaksi itu. Oh, seperti itu. Bagaimana dengan Mas Nuram sendiri terkait tanggapan dari Mas Davi? Sebenarnya saya sangat menghargai dan juga menghormati Mas Davi ya. Iya, betul sekali. Mengenai komitmennya di Aji sendiri. Karena saya baru dengar tentang seperti itu Mas, bahwa memang saya rasakan sendiri tuh yang clickbait itu banyak sekali gitu. Dan itu sangat meresahkan gitu. Kita sudah pengen baca-baca, ternyata isinya cuma kayak gini. Apalagi ketika kita misal pengen cari informasi kesehatan, terus laman media, ternyata isinya kanker gitu. Iya, betul sekali. Dan saya rasa memang pekerjaan jurnalis itu menjadi impian saya juga Mas, cita-cita saya juga. Dan sangat mulia begitu. Jadi memang harus apa ya Mbak Sinta ya? Harus bersih lah orang yang itu. Dan sebenarnya saya mau tanya Mas, apakah selama karirnya Mas Davi ini ada beberapa jurnalis yang memang pekerjaannya itu terhadap suatu media yang pro gitu, istilahnya kayak ke media ini saja gitu? Maksudnya kayak berita ini karena ini pemegang media ini akhirnya tidak ditayangkan. Karena pemilik media punya afiliasi terhadap politik tertentu gitu betul, ya. Seperti itu Mas. Ada, ada karena apalagi kita tahulah media-media besar juga banyak yang punya itu adalah pejabat-pejabat partai. Yang pemegang kekuasaan pun pemegang media gitu ya. Pemegang media ya betul. Maaf Mas sebelumnya, atau
dari anggota AJI sendiri ada yang Kemarin ada yang 2019 ada anggota yang ikut salah satu partai dan akhirnya dipecat gitu kan. Mengapa demikian Mas? Mengapa demikian Mas? Karena Jangankan cenderung atau ikut, bagaimana? kita memposting yang bentuknya berafiliasi terhadap politik tertentu itu kita langsung dapat hukuman. Karena gitu kan. nilai independennya itu sudah hilang begitu Mas. Ya, itulah karena AJI itu tidak hanya ada kode etik, tapi kita ada kode perilaku gitu kan. Dan itu satu-satunya yang punya AJI aja itu. Kode perilaku sampai kita buat status pun di story Facebook, IG, WhatsApp pun nggak boleh itu yang ada afiliasi politik. Dan sebenarnya itu harus ke semua jurnalis ya Mas ya, bukan hanya di AJI saja ya. Seharusnya gitu. Seharusnya. Berarti di AJI itu orang-orangnya ditelisik dulu nih, historinya sebelumnya seperti Iya, kita punya tim yang men-tracing. Katanya makanya tadi ada proses yang sangat panjang sampai kita ada proses pemantauan sampai 2 tahun sebelum dia jadi anggota. Kira-kira dia itu pernah ngamplop enggak, terus karyanya gimana, bagus enggak gitu kan. Nah itu kita tracing, bahkan kita buat di media sosial itu nama-nama mereka sebelum mereka jadi anggota. Kira-kira yang pernah ada pihak yang dirugikan silakan melapor. Oh gitu. seperti itu. Jadi benefitnya tergabung dalam AJI sendiri itu seperti apa Mas? Yang pertama tentunya kita dapat mengakses jurnalis yang ada di seluruh dunia karena kita juga ada afiliasi di sana. Pertama itu, yang kedua kita biasanya membuat suatu program di mana ada kelas-kelas tertentu, di mana ada yang kelas awal itu ya paling berita strike, features dan sampai investigasi, nanti ada pelatihannya semua dan itu dilakukan secara bertahap dan dikasih oleh teman-teman AJI secara gratis. Ya, kita jeda terlebih dahulu ya Mas, diskusi kita. Nampaknya semakin seru saja diskusi kita pada siang hari ini, namun kita akan bahas lebih dalam lagi seputar krisis jurnalisme di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, saat lagi tetap di Orasi, obrolan mahasiswa ilmu komunikasi. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Setelah beberapa bulan di rumah aja, kita kembali beraktivitas lagi. Kembali bekerja lagi. Kembali nongkrong bareng teman-teman lagi. Di new normal ini, jaga jarak. Jaga kebersihan. Jaga kondisi. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Dari Nestle. Pengen makan mie ayam favoritku deh. Tutup. Baru nih, mie sedap goreng rasa mie ayam istimewa. Mie-nya lebih tebal dan kenyal. Gurihnya kecap istimewa dan kriuk bawang goreng renyah. Nih, makin sedap selurnya. Mie sedap goreng rasa mie ayam istimewa. Lebih enak dari mie ayam favoritmu. Dari Wings Food. Wah, lebih enak ya? Baik, terima kasih pemirsa, Anda telah berjumpa lagi bersama kami di program acara Orasi, obrolan mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, sekarang kita akan membahas lagi lebih dalam bersama dengan bintang tamu kita hari ini tentang krisis jurnalisme. Nah, kita sudah ada di segmen terakhir sebenarnya. Sekarang mungkin teman-teman ingin tahu bagaimana seharusnya respon kita dalam menerima berita. Hanya dibaca saja judulnya, atau dicermati isinya, atau bagaimana? Langsung saja jawabannya kita tunggu dari Mas Davi. Silakan Mas Davi. Oke, sebenarnya untuk masyarakat sendiri itu kita juga beberapa kali membuat seminar dan juga pelatihan kepada masyarakat agar tidak termakan hoax ya terutama. Kita kerjasama dengan SafeNet juga gitu kan, bagaimana masyarakat agar bisa memfilter, terutama ketika kita berhadapan dengan akademisi komunikasi ya.
kalau anak komunikasi terkena hoax kan lucu kayak gitu. Iya, kan. betul sekali. Harusnya kritis ya kalau Iya. anak ilmu komunikasi. Jadi pertama yang harus dilihat memang websitenya, alamatnya. Kadang-kadang itu sekarang, misal Kompas katakanlah, Iya. Kompas sekarang itu ada website tiruan dengan template yang sama. Di situ di hostingnya itu Kompas Investigasi gitu kan, kompasinvestigasi.id, padahal itu bukan Kompas. Oh, seperti itu. Gitu kan. Terus ada Tribun Investigasi katakanlah, itu ternyata bukan. Bahkan Tempo pun ada yang niru sekarang. Nah, itu harus dibaca juga, teman-teman harus melek teknologi juga. Pertama itu. Yang kedua, hati-hati di media sosial karena media sosial itu sangat liar gitu kan. Banyak sekali teman-teman kalau temui di media sosial itu yang di-share itu cuma gambarnya saja. Tapi tidak ada linknya. Kadang-kadang linknya dibuka pun nggak ada, error gitu kan. Nah, itu merupakan salah satu ciri-ciri berita hoax gitu kan, berita palsu gitu kan. Yang ketiga memang kredibilitas narasumbernya, siapa yang ngomong gitu kan. Kredibilitas narasumbernya nggak bagus dan tidak dipercaya gitu kan, itu masyarakat juga perlu dipertanyakan juga gitu kan. Ini soal bawang kok yang ngomong katakanlah ormas gitu kan. Permasalahan soal apa namanya teknologi kok yang komentar malah apa namanya anak ekonomi gitu kan. Itu adalah narasumber contoh-contoh yang tidak kredibel gitu kan, tidak relevan gitu kan. Dan anak-anak komunikasi dan juga warga Indonesia secara luas itu harus tahu itulah tanda-tandanya gitu kan. Dan sekarang itu yang paling banyak adalah video dan gambar. Sekarang itu kalau kita biasanya ngelatih warga itu bisa melalui tools yang disediakan oleh Google atau Yandex gitu kan. Kita di situ bisa menilai gambar itu hoax atau enggak melalui Google Image gitu kan. Kita bisa menilai, oh ternyata kalau ini di-upload di Google itu ternyata banyak sekali gambar-gambar yang mirip dan itu tanggalnya enggak berbeda-beda. Misal kebakaran yang di-upload sekarang itu, oh ternyata ini kebakaran tahun sebelumnya gitu kan. Dan banyak orang yang termakan isu-isu seperti itu sebenarnya. Gambar satu terkadang dijadikan banyak berita. Nah itu juga, dan sekarang sudah ke video juga gitu kan. Oh seperti itu. Jadi banyak kemakan hoax karena berita lama kembali. Menggoreng itu. Iya kayak gitu, dan itu juga sangat niat banget bayarnya. Kalau orang-orang awam pasti banyak yang tertipu gitu kan. Iya. Kalau menurut Mas Davi tadi ya, itu kan untuk generasi milenial kayak kita gitu yang tahu melek teknologi dan tahu media sosial. Tapi kalau untuk usia 50 tahun ke atas itu bagaimana cara menyerapnya? Nah ini kemarin ketika pemilu Jokowi dengan Prabowo itu sebenarnya isu-isu yang memanas itu bukan hanya di Facebook atau grup-grup di Twitter juga, tapi yang sangat pemanas itu malah di grup-grup WhatsApp keluarga gitu kan. Iya, di grup keluarga itu ada yang terpecah loh. Benar-benar. Teman gitu saya kan? mengalami juga Mas. Iya. Jadi nggak mau tidur di rumah gara-gara bapaknya kontra dengan anaknya. Nah, kacau. itu yang memang yang paling banyak termakan isu-isu hoax itu memang orang-orang kolonial gitu kan. Orang-orang kolonial. Karena dia tidak paham teknologi, tidak paham konteks, sehingga dia langsung percaya itu isu-isu hoax. Jangankan di media sosial, di WhatsApp. Ibu kita atau kakak kita di WhatsApp soal SMS kalian tabrakan pun dipercaya. Oh iya, sering gitu kan? terjadi seperti itu Mas. Iya. Ujuk-ujuk minta uang gitu kan, itu percaya. Makanya memang harus dicerdaskan secara bertahap oleh orang-orang milenial tentunya gitu kan. Kayak gitu, dan itu memang Aji sampai sekarang itu masih proses sampai tahap itu gitu ya. Kita mencoba untuk masuk ke dalam ruang-ruang itu, tentunya bukan orang tuanya yang kita latih, tapi anak-anak milenialnya melalui diskusi di kampus, SMA dan lain-lain. Iya seperti itu. Lalu menurut Mas Davi sendiri, kualitas berita di Indonesia sekarang itu seperti apa Mas? Untuk kualitas sebenarnya kalau kita dibandingkan, kalau kita bicara kualitas itu pasti kita harus membandingkan ya. Kalau dibandingkan dengan Singapura, kalau dibandingkan dengan Filipina misal, itu ya bagus Indonesia, tergantung pemerintahnya sistemnya gimana gitu kan. Kalau pemerintahannya sistemnya otoriter pasti buruk gitu kan. Kalau di Indonesia itu sebenarnya kita itu ada positifnya ada negatifnya. Positifnya apa? Kita cenderung
liberal gitu kan, sehingga kita banyak sekali media, banyak sekali informasi, sehingga masyarakat itu nggak bisa memilah mana yang baik, mana yang benar, mana yang kredibel, mana yang enggak gitu kan, mana yang hoax dan mana yang tidak hoax. Nah, ini memang butuh proses gitu kan. Kalau dibilang kualitasnya seperti apa, kualitasnya ya cukup mengkhawatirkan. Oh, mengkhawatirkan justru ya, Mas. Karena seharusnya kan di televisi misal, di media online misal, yang dititik beratkannya itu bukan pada kepentingan warga, tapi gimana agar postingannya atau produksinya itu bisa banyak ditonton orang. Kepentingan jurnalis juga ya, kepentingannya itu malah soal bagaimana bisa mendapatkan cuan yang banyak. Oh, bisnis berarti ajang bisnis. Lebih kepada bisnis gitu. Karena mungkin ini juga Mbak Sinta, kesejahteraan jurnalis itu ya Mas yang mempengaruhi ya. Kesejahteraan jurnalis dan juga bisnis media di mana kepemimpinannya atau pemimpinnya itu kurang ngerti soal jurnalistik juga, sehingga seperti itu. Sehingga apa yang diproduksi nggak sesuai dengan produk jurnalistik gitu kan. Iya, paham. Itu tadi kalau di dokter itu namanya malpraktek gitu kan. Kalau di jurnalistik itu ya orang yang berkecimpung di dunia jurnalistik harus tahu dong gitu apa namanya kode etiknya seperti apa yang dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh gitu. Tapi gitu pun masih terbit ya Mas ya? Iya. Gitu. Tadi kan katanya jurnalis sekarang itu kan memunculkan berita-berita yang seperti menggunakan clickbait itu seperti hal yang wajar. Lalu tindakan Kominfo itu menghapus 5.000 soal berita COVID itu bagaimana gitu? Kominfo kok bisa labil ya, seperti istilahnya labil, kok aturan tidak diketatkan, tapi justru mereka langsung bertindak seperti itu. Gimana tanggapannya? Ya, Kominfo sebenarnya itu dia kan cuma segelintir orang, dia itu tidak bisa memblokir semua situs, tidak bisa. Dan sistem-sistem yang kayak gitu ya memang tidak bisa kalau diterapkan di Indonesia. Kalau di Indonesia satu situs diblokir bisa buat situs lagi kok gitu kan. Yang diperbaiki itu apanya? Yang diperbaiki adalah sistemnya gitu kan. Jadi kita dari pabriknya dulu, dari industrinya dulu gitu kan. Dari industrinya diperbaiki, baru Kominfo ketika tidak ada produk jurnalistik yang bagus atau bersifat clickbait atau cenderung hoax tadi, itu bisa mengakumulasi terhadap media atau kepada jurnalistik sendiri gitu kan, hukum yang tegas-tegasnya gitu. Kira-kira ada gagasan enggak dari Mas sendiri untuk wartawan yang ada di luar sana nih, seharusnya gimana dalam menulis berita, Mas? Kita sebenarnya sudah sampaikan berulang kali kepada teman-teman jurnalis, terutama ketika kita ingin membuat berita yang bagus dan mempunyai impact yang besar kepada masyarakat gitu kan. Kita harus pertama harus berdekatan dengan masyarakat itu dulu gitu kan. Kalau kita membuat berita itu diajarin bagaimana kita itu membuat berita harus dari akar rumputnya dulu, dari grassroots-nya dulu. Kira-kira masyarakat dapat keluhan apa, mereka mengeluh apa gitu kan. Baru kita konfirmasi kepada pemerintah gitu kan. Itu bukan berarti kita memihak gitu kan. Jurnalis ya memang memihak gitu kan kepada kaum lemah, kepada kaum marginal, kepada kemanusiaan gitu kan. Tapi kita untuk pemberitaannya kita harus balance gitu kan. Kita harus memberikan dua ruang, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah untuk mengonfirmasi dan bagaimana tanggapannya. Nah, kalau sudah ada produksi berita yang seperti itu, kemungkinan besar berita hoax, clickbait itu sangat kecil kemungkinannya gitu. Kalau selama ini kan kita banyak mengetahui pasti banyak produk-produk jurnalistik itu yang mengutip di media sosialnya gitu kan. Komentarnya netizen di kolom komentar pun dijadikan berita gitu kan. Nah, itu miris ya Mas ya. Itu miris karena tidak apa yang di media sosial kan sebetulnya beda dengan apa yang ada di masyarakat. Berarti kita benar-benar krisis jurnalistik ya Mas, memang sepertinya. Baik, terima kasih Mas Davi. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari Mas Nurom dan diakhiri dengan Mas Davi, silakan. Ya, baik. Jadi kalau saya sendiri memang harus saring lagi ya, walaupun berita baik untuk kerana literasi kita, tapi harus
cepet-cepetan saring, karena seperti yang sudah disampaikan oleh Mas David sendiri bahwa sekarang ini jurnalisme di Indonesia kualitasnya cukup mengkhawatirkan. Jadi kita sebagai kaum muda jangan mudah percaya, kita juga harus saring, dan apa yang kita dapatkan di media, di berita harus berdampak juga pada masyarakat. Dari Mas David sendiri? Oke, terutama ketika kita membaca berita, terutama harus mengetahui konteksnya. Jadi warga itu dituntut untuk pintar dalam hal ini, di mana tidak hanya warga yang bermain, tapi juga para akademisi terutama selama ini yang diam bisa mulai mencerahkan gitu kan, di mana bisa membuat sistem lah atau habitat baru kepada warga, entah di media sosial ataupun di internet secara menyeluruh ya, dibuatkan sistem sehingga masyarakat itu bisa terbantu untuk menyaring informasi gitu kan. Karena kalau hanya jurnalistiknya atau cuma medianya yang ditekan tanpa ada akademisi yang juga menyuluhkan memberikan gitu, ruang, ya. karena akademisi itu memang orang yang memberikan solusi ya biasanya, karena akar dari para filosof gitu kan. Maka susah juga gitu kan, makanya harus membuat penelitian, riset, dan akhirnya nanti diimplementasikan kepada warga. Warga itu nggak semuanya pintar soalnya. Iya betul, kurangnya literasi juga ya Mas ya. Ya baik, terima kasih pemirsa. Dapat disimpulkan bahwasannya Indonesia ini sedang mengalami krisis jurnalisme pemirsa. Namun pemirsa di rumah juga tetap harus menyaring berita yang telah diterima, baik dari kaum milenial hingga kaum kolonial seperti istilahnya tadi ya. Baik, terima kasih pemirsa telah menyaksikan acara Orasi hingga selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah gak sih kepikiran dunia tanpa terigu? Bikin roti selai gak kejadian. Bikin martabak gak pernah ada. Bikin tradisi berantakan. Sampai bikin ulang tahun jadi gak rame. Untungnya hal itu gak kejadian. Selalu ada Bogasari yang bikin kita. Selama 50 tahun dan seterusnya. Bogasari, bikin semua bisa. Pengen makan mie ayam favoritku deh ya. Tutup. Baru nih, mie sedap goreng rasa mie ayam istimewa. Mie-nya lebih tebal dan kenyal. Gurihnya kecap istimewa dan kriuk bawang goreng renyah. Nih, makin sedap selurutnya. Mie sedap goreng rasa mie ayam istimewa. Lebih enak dari mie ayam favoritmu. Dari Wings Food. Wah, lebih enak ya? Setelah beberapa bulan di rumah aja, kita kembali beraktivitas lagi. Kembali bekerja lagi. Kembali nongkrong bareng teman-teman lagi. Di new normal ini, jaga jarak. Jaga kebersihan. Jaga kondisi. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Dari Nestle.